Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kali ini saya mau bahas saham-saham pilihan. Ada TKIM, MAPI, BTPS, PNLF, dan SMDR. Saham-saham ini sudah berada di dasar, di area pantulan kuat. Jadi saya mau bahas apakah saham ini masih bisa mantul naik atau malah turun ambles semakin dalam lagi. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Kita langsung membahas untuk saham yang pertama, yaitu saham BTPS. BTPS saat ini pergerakannya sedang cenderung sideways ya guys. Kalau kita lihat di sini, baik bandar maupun asing sudah cukup lama melakukan distribusi dari sekitar harga 1.400 sampai sekitar harga 800-an. Dia cenderung distribusi terus. Kemudian setelah mencapai kira-kira harga 860, distribusinya sudah cenderung mereda. Ini ditandai dengan ada mulai akumulasi sedikit-sedikit, walaupun akumulasinya nggak besar, tapi ini tandanya sudah mulai ada yang koleksi ya guys. Karena pada posisi di bawah harga 900 ini sudah berada di bawah harga IPO-nya. Jadi mungkin menurut orang-orang saham ini sudah mulai menarik karena harganya yang relatif murah ya guys. Jadi di sini kita bisa pertimbangkan level 860 sebagai supportnya, karena ini adalah juga all time low ya guys. Jadi terendah dia semenjak IPO. Ini kalau kita lihat di sini, sedangkan sekarang harganya di sini. Jadi misalkan saham ini ternyata harus turun di bawah level ini, ya sebaiknya keluar dari saham ini. Kemudian level 975 ini sebagai resisten yang terdekat. Jadi minimal dia harus naik dulu lebih tinggi dari ini untuk bisa menuju ke kira-kira harga IPO-nya di sekitar 1.200. Jadi kalau udah bisa lolos dari sini ya dia akan menuju ke 1.200. Tapi ini ya kita nggak tahu dia sideways berapa lama. Ya mungkin kalau misalkan mau ambil posisi ya harus agak ke bawah sedikit di sini. Nanti bisa dipertimbangkan jual di sini, dibeli lagi di sini, jual di sini, seperti itu. Atau misalkan kalau buy on breakout ya bisa dipertimbangkan kalau dia sudah harganya misalkan 1.000 baru beli, itu ya nggak apa-apa. Nanti ditunggu kalau misalkan dia ternyata turun lagi ya baru dilepas. Tapi kalau bisa bertahan di atas 975 bisa di hold, nanti mudah-mudahan bisa ke 1.200. Kita akan coba lihat untuk laporan keuangannya ya guys. Ini sekilas aja, kalau kalian mau bahas ini selengkapnya ya kalian bisa lihat sendiri juga laporan keuangannya di situs IDX atau di Stockbit juga bisa. Kalau ini kita lihat sekilas ya guys, sebenarnya nggak ada yang salah dengan saham ini ya guys, karena pendapatannya dia relatif stabil, malah cenderung naik. Contohnya ini 2019 1000 billion, kemudian 2022 1300, 1400, turun sedikit 1300. Tapi mungkin yang jadi permasalahan di sini adalah total beban usahanya ini yang meningkat. Dulu cuma 500, sekarang jadi ya mungkin 1000 ya, naik 2 kali lipat. Ini yang menyebabkan walaupun pendapatannya naik, tapi laba bersihnya jadi turun. Ya mungkin ini yang dilihat oleh investor dan menjadi alasan kenapa saham ini rame-rame dilepas oleh para investor. Kemudian kalau kita lihat dari valuasinya ya guys, untuk target price-nya dia bisa ke 1.200. Jadi ya mungkin ini sedikit berkorelasi ya guys. Kalau resistennya di 1.200 ini ya cukup masuk akal. Itu pembahasan untuk BTPS. Kita lanjutkan untuk saham yang kedua, yaitu PNLF. Chartnya cenderung sideways ya guys, tapi sideways agak di atas posisinya, walaupun bukan di all time high-nya.
Nah, di sini level 410 ini menjadi support yang kuat karena beberapa kali mantul ya guys. Di sini mantul, mantul lagi, mantul. Ya mudah-mudahan ini kalau turun sedikit dia kembali lagi ke atas. Seperti itu. Untuk resistennya di 462, jadi ini misalkan bisa terlewati dan bisa bertahan di atas ini, ya dia akan menuju ke 520. Ini contohnya ya guys. Dia naik, kemudian sentuh, turun lagi. Naik lagi nggak bisa bertahan, turun lagi. Ya seperti itu guys kalau sideways. Dan 410 ini jangan lupa jadi level stop loss ya guys. Khawatirnya nanti kalau close di bawah ini ya terus dibawa turun kan bahaya. Kemudian kalau kita lihat sekilas laporan keuangannya, ini ya laporan keuangannya cukup bagus ya guys. Kalau laba bersihnya kita bisa lihat yang tadinya sekitar hanya 400, sampai tahun lalu pun sekitar 400, 500, 500, sekarang sudah 1000. Ya mudah-mudahan ini jadi sinyal positif ya guys. Saham ini bisa naik minimal menuju ke ATH-nya lagi. Kalau dari bandarmologi dan asing ya ini relatif gado-gado ya guys. Kadang akumulasi, kadang distribusi kayak gini. Mungkin itu saja untuk saham PNLF. Kita lanjutkan saham selanjutnya yaitu saham MAPI. MAPI sudah di support ya guys. Ini support 1330. Ini sering kali mantul di sini. Ini sentuh, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi, mantul. Ini juga mantul-mantul di sini. Jadi ini bisa dianggap sebagai support yang kuat ya guys. Ini bisa dipertimbangkan juga sebagai level stop loss-nya. Misalkan close di bawah ini, atau misalkan terlalu dekat ya bisa close di bawah 1240 ini. Jadi level stop loss yang sifatnya mungkin wajib ya guys. Di bawah ini ya segera keluar, dikhawatirnya bisa turun lebih dalam lagi. Kemudian kalau dia bisa bertahan di atas ini dan dia bisa tembus di resistennya 1525, ya dia akan menuju ke 1890. Kita coba lihat untuk laporan keuangannya ya guys. Untuk laporan keuangan menurut saya masih bagus dan cukup stabil ya guys. Ini bisa kita lihat 2020, 2021 ini kan masa pandemi ya guys. Tapi setelah pandemi pendapatannya cenderung naik ya guys. 6.000, 8.000, 9.000. Ya walaupun beban pokok penjualannya dan beban usahanya juga naik tinggi juga. Jadi ini yang membuat MAPI ini pendapatannya naik terus, tapi laba bersihnya dia cenderung stagnan, malah ini agak turun sedikit ya guys. Tapi ya tentu ini sudah jauh lebih baik dibanding dengan pada saat 2019 sampai 2021. Coba kalau kita lihat valuasinya ya guys. Kalau menurut Stockbit ini harganya bisa ke 1.500. Ya mungkin bisa ke sini dulu ya guys. Ini tes awal, kalau bisa melewati 1.500 ya berarti dia akan menuju ke 1.800. Untuk asing dan bandarnya lebih banyak merah ya guys. Jadi ini lebih banyak distribusinya. Mungkin distribusi pelan-pelan, tapi pada saat dia berada di supportnya dia akumulasi. Support akumulasi. Kayak gitu ya guys. Itu saja untuk pembahasan saham MAPI. Selanjutnya kita bahas saham TKIM. Secara keseluruhan cenderung downtrend ya guys. Tapi di titik-titik ini kalau saham ini sideways-nya gelombang besar ya guys. Naik, turun, naik, turun, naik turun seperti ini. Dan sekarang sudah berada di support kuatnya ya guys. Nah ini di sini pernah turun di level yang kurang lebih sama dan dia berhasil naik lagi. Mudah-mudahan polanya masih bisa seperti itu ya guys. Tapi kalau kita lihat baik bandar maupun asingnya dia cenderung distribusi. Dan untuk level stop loss-nya ini ada dua support di 5.750 dan 5.600. Ya 5.600 ini ya bisa dikatakan sebagai stop loss yang wajib ya guys. Karena di sini sudah nggak ada penahannya lagi. Kalau misalkan close di bawah ini kemungkinan besar dia akan turun lebih dalam lagi kalau keluar dari level ini. Kalau dia bisa bertahan di atas 5.750 bahkan bisa naik ke atas 6.175 ini, ya dia akan coba untuk ke 6.650. Untuk laporan keuangannya ya mungkin memang ada korelasinya ya guys. Kalau ini sih ya kemungkinan
masih akan sulit naik ya guys, karena kalau dilihat dari pendapatannya dari 2019, 2023 sampai sekarang dia cenderung turun ya guys. Bahkan ini mencatatkan rugi bersih ya guys. Dari untung 1000 billion, ya 1000 ini aja udah termasuk turun, apalagi kalau rugi bersih seperti ini. Kalau dilihat ya, selain pendapatan dia turun, beban pokok penjualan dan penghasilan beban lain-lain ini juga meningkat ya guys. Coba kita lihat kalau beban lain-lain apa ini. Nah, ini dia ada rugi kurs. Ya mungkin karena dolarnya naik, jadi dia mengalami rugi kurs dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya guys. Tapi secara teknikal ya kita bisa berpatokan pada chart. Mungkin investor kan tidak hanya melihat dari laporan keuangan saat ini, tapi bisa juga dia melihat ke depannya seperti apa. Dilihat sudah murah seperti ini, ya mungkin investor akan mulai akumulasi atau koleksi sehingga harganya bisa naik minimal dari sekitar 5 ribuan menjadi 6 ribuan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah saham SMDR. Untuk SMDR ini saat ini sudah berada di support kuatnya ya guys. Ini sempat mantul, dia turun, kemudian mantul lagi. Nah, sekarang sudah disupport lagi. Untuk asing dan bandarnya cenderung distribusi ya guys. Terutama bandarnya ini lepas saham terus. Kemudian level 252 ini menjadi level stop loss ya guys. Ini sudah nggak ada penahannya lagi. Misalkan dia keluar dari level ini, ya dia akan turun terus ke bawah. Tapi misalkan dia bisa bertahan, dia bisa naik ke atas 280, ya ini ada potensi mengulang pola yang sama menuju ke 344. Coba kita lihat laporan keuangannya. Sekilas ya guys, keuangannya sudah jauh membaik dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Kalau dulu dia labanya hampir nggak ada, bahkan minus seperti ini ya guys. Tapi ya sekitar 4 tahun ini dia sudah membaik, sudah ada labanya dan cenderung stagnan. Kalau dilihat ya saham ini sebenarnya nggak kenapa-kenapa ya guys, masih laba, masih bagus. Tapi ya kalau kita lihat dari chartnya ya bisa jadi ini adalah peluang bisa mantul kayak pola sebelumnya ya guys. Tapi ya kita harus hati-hati dengan stop lossnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.